Pak cewek nih, Katolik itu memang kafir. Ada 4 alasan mengapa kita tidak perlu menolak kalau ada orang yang mengatakan Kristen atau Kristen Katolik atau Katolik itu adalah kafir. Alasan pertama ialah bahwa karena kafir itu, apalagi yang miskin dan yang terlantar, dipelihara oleh negara. Yang kedua, orang yang menyebut Katolik, Kristen Katolik itu adalah kafir memiliki satu belief, keyakinan. Dan belief bukanlah untuk diperdebatkan. Belief itu sebuah kata benda abstrak seperti kebijaksanaan, kebaikan, cinta. Setiap orang bisa membuat definisi dan itu menjadi keyakinan. Itu dipegang teguh dan keyakinan itu melampaui rasio. Something beyond yang kamu tidak bisa katakan itu salah kalau orang lain sudah percaya. Sama seperti kalau saya katakan bahwa cinta itu adalah buta, lalu ada orang lain yang mencoba, no, cinta itu tidak buta, begini. Kalau saya sudah percaya itu, apapun pendapatmu saya tidak akan bisa menerima kecuali menolak itu. Saya yakin cinta itu adalah buta, misalnya. Sama dengan belief bahwa ada orang kafir, begitu. Lalu kamu tidak bisa memperdebatkan itu karena hanya akan berujung pada satu hal, perselisihan dan debat tanpa ujung. Kamu hanya bisa membiarkannya dan suatu waktu jika pemilik belief itu berubah pikiran, dia akan menjadi sadar dan mengubah belief itu. Belief bukan untuk diperdebatkan, tapi bisa diperbaiki, bisa disempurnakan seiring bertambahnya pengetahuan dan kebijaksanaan. Filosofi. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu menolak kalau kita itu Kristen disebut kafir? Karena sebutan itu sama sekali tidak mengubah substansi dan esensi kita. Substansi dan esensi. I mean, you yourself, kamu tidak akan berubah kalau kamu disebut kafir. For example, kalau ada orang menyebutmu, bukan berarti kalau kamu sudah mendengar itu, lalu besoknya kamu bangun dan tiba-tiba no. Atau kalau ada suatu waktu saking marahnya lalu mengatakan kepadamu, dasar. Bukan berarti kalau kamu setelah mendengar itu tiba-tiba no. Sebutan itu sama sekali tidak mengubah esensi dan substansimu. It means nothing. It just a name. What is a name? Oke, mungkin kita bisa marah, bisa kesal karena terbawa perasaan. Tapi itu sangat relatif. Ada orang yang bisa marah dengan itu, atau ada orang yang tidak terganggu dengan itu. Maka, just take it easy. Kalau ada orang mengatakan itu karena beliefnya, so why you have to care? You don't have to care about it. Karena kamu menghabiskan banyak energi untuk memikirkan itu, padahal isimu, kamu dalam dirimu sama sekali tidak berubah dengan nama itu. So, don't worry about it. Yang keempat, sebutan itu, kafir, justru membuat kesempatan bagi kita menjadi orang baik lebih besar. Misalnya begini, kalau ada orang yang pintar mendapat nilai 9, itu wajar sekali. Tapi kalau ada orang setiap hari dia dapat nilai 2, nilai 1, nilai 0, kadang minus karena perbuatannya yang buruk, tiba-tiba karena suatu hal dia belajar banyak atau karena dalam pelajaran yang sangat disukai, dia mendapat nilai 9, orang akan bilang, wow, amazing. Never been before. Belum pernah terjadi seperti ini. Itu sama halnya seperti dengan peristiwa seorang Samaria yang baik hati menyelamatkan orang yang di pinggir jalan sedang kesakitan, menderita dan terluka. Ketika imam lewat, seandainya imam itu menolong dia, itu sangat wajar. Karena imam tahu yang baik. Padahal imam sendiri pun tidak menolong. Lalu orang Samaria yang dalam darahnya mengalir kenajisan, menurut mereka pada waktu itu, karena pernikahan campur, menolong orang ini dan amazing. Seorang Samaria saja yang
menjadi masyarakat kelas 2 bisa membuat contoh, itu luar biasa. Sama halnya dengan sebutan kafir. Kalau seorang beriman, orang saleh itu berbuat baik, ya itu baik dan itu sudah wajar dan harus tanggung jawabnya. Tapi kalau seorang kafir bisa membagi cinta, berbuat baik, menolong orang lain, that is amazing. That is what we want to do. Itu yang harus kita buat. Kamu kafir dan kamu berbuat cinta, oh my God, you change the world. Kamu mengubah dunia. Maka sebutan itu justru membantu kita untuk menjadi lebih baik. Semoga. Pace bene.